Dugaan kasus prostitusi kembali menyeret nama selebriti. Setelah publik sempat digegerkan dengan kasus Vanessa Angel di Surabaya, kini muncul lagi artis FTV berinisial HH yang diduga terjerat kasus serupa pasca diamankan di salah satu hotel di Medan minggu lalu. Ironisnya baik HH atau Vanessa diamankan pihak berwajib bersama pria lain ketika mereka memiliki kekasih hati. Tapi akankah nasib HH bergulir seperti Vanessa yang mampu bangkit dan membina rumah tangga hingga dikaruniai buah hati? Dalam Insert Versus, inilah kisah HH dan Vanessa, artis FTV yang harus digelandang polisi karena kasus prostitusi. Panggung hiburan kembali tercoreng karena mencuatnya dugaan kasus prostitusi yang menjerat artis FTV berinisial HH. Pasca diamankan penyidik di salah satu hotel di Medan bersama seorang pria pada minggu lalu, artis HH akhirnya muncul di depan sorot kamera. Menggunakan masker dan kain penutup rambut, HH menguntai seutas kalimat. Didampingi kuasa hukumnya, HH meminta maaf pada keluarga, sahabat hingga publik atas dugaan kasus yang menyeret namanya itu. Saya mengucapkan permohonan maaf kepada Kota Medan. Saya berterima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolda Sumatera Medan, dan Bapak Ibu dan saksi. Sebagai hanya saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain meminta maaf pada keluarga dan publik, HH juga menegaskan jika dirinya masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Tapi tetap saja, dugaan kasus ini menghentak keluarga hingga Chris Hatta yang mengaku sebagai kekasih HH. Apalagi ketika mereka justru hanya mengetahui HH bertolak ke Medan untuk menjalani pemotretan di sana. Tapi apa daya, bukannya mendapat hasil foto, mereka justru disambar kabar tak sedap bahwa HH digelandang polisi karena kasus prostitusi. Kaget aku ya, nggak nyangka banget kenapa pas aku lagi mulai membuka hati sama seseorang, karena aku udah mulai ngelupain masa lalu yang kelam banget di 2019, malah di 2020 ini dikasih cobaan lagi. Mungkin cobaan ini nggak dari aku langsung, dari orang terdekat aku, tapi secara nggak langsung itu juga menggebuk batin aku banget. Pada intinya saya sendiri sebenarnya juga kaget karena memang tadi malam jam 19.44 ya, kalau ada di berita bilang tengah malam itu keliru itu ya. Jam 19.44 saya masih berhubungan sama Hana, masih teleponan, masih whatsappan tadi malam, karena memang hari Sabtu pun kita syuting YouTube. Hari Sabtu kita syuting YouTube, hari Minggu saya koordinasi untuk ngedit hasil videonya. Jam 19.44 dia bilang bahwa dia di Jakarta. Nah, saya juga kaget kenapa tiba-tiba kok sekarang di Medan. Memang ada info dia ke saya bahwa aku mau ada pemotretan di Medan, tapi memang dia belum memberikan ke saya hari kapan atau tanggal berapa. Tapi yang jelas saya juga lumayan kaget kenapa dia tiba-tiba sekarang di Medan dan terjadi seperti ini. Bak disambar petir di siang bolong, terseretnya HH hingga menjadi saksi kasus prostitusi tak pernah terbayang dalam benak keluarga. Begitu pula dengan ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, saat mendapat kabar tak sedap ini pada Januari 2019 lalu. Hampir serupa dengan HH, Vanessa juga diamankan polisi di salah satu hotel di luar Jakarta, tepatnya di Surabaya. Saya pada saat itu lagi sama mamahnya lagi di salah satu mall di Jakarta Utara. Itu saya lemes. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Mungkin Jan juga salah ngasih info ke saya. Maksudnya dia juga merasa bersalah. Dia udah tahu belum berita Vanessa? Waduh, pas ngomong begitu aja di WA saya udah tahu nih. Saya sebagai orang tua kan punya insting. Ya dia anak saya. Pasti ini masalah nih. Udah SMS berikutnya, Vanessa ketangkap dia di Surabaya. Kasus prostitusi online. Waduh. Lemas saya pada saat itu, tapi dia tidak mau dijemput, kata Jen. Vanessa tidak mau belum mau ketemu siapapun, bahkan sama Dedi. Ya saya kecewa pada saat itu ya. Dikenal publik sebagai artis FTV dan model,
Vanessa Angel justru harus meringkuk di balik bui. Begitu pula dengan HH yang harus berurusan dengan polisi karena terseret dalam dugaan kasus prostitusi. Tapi mengapa gemerlap popularitas di panggung hiburan seolah tak cukup hingga sejumlah artis masih terbuai dan salah langkah? Apakah karena iming-iming bayaran fantastis hingga puluhan juta rupiah yang membuat mereka gelap mata? Ada beberapa orang yang berkomunikasi dengan saudara A ini, termasuk ada transfer rekening, dan itu dari Jawa Timur, Surabaya, Jawa Barat, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan. Tersandung dalam kasus ini sejumlah artis tak hanya harus berurusan dengan polisi. Mereka termasuk keluarga dan orang-orang terdekat harus berjuang menghadapi pandangan miring dari publik. Lalu bagaimana dengan Chris Hatta sebagai seorang kekasih saat melihat wanita idamannya terjerat dugaan kasus prostitusi? Apakah Chris akan bertahan dan melenggang bersama HH ke jenjang pernikahan? Seperti dengan Vanessa Angel yang akhirnya menikah dengan Bibi Ardiansyah. Ini kita tidak ada kata-kata putus ya. Gimana coba mau mengatakan hal itu? Aku juga nggak tega dan nggak ada kepikiran aku untuk mengatakan itu. Karena apa? Di posisi kayak gini, kayaknya untuk memikirkan keegoisan tuh tidak apa ya, nggak bagus lah ya. Karena anak ini kan butuhnya support. Ya kita ngomongin terlepas dari masalahnya deh. Orang lagi jatuh kok malah ditinggal, itu yang menyakitkan kan? Dan saya pernah merasakan itu. Lagi jatuh ditinggal. Aduh. Untuk nextnya aku belum bisa kasih penjabaran konkret ya untuk saat ini. Karena yang aku lakukan ini adalah bentuk kepedulian dan perhatian, tidak memandang case-nya dia. Aku memandang dia orang lagi jatuh, ya. Orang butuh pertolongan, orang yang lagi kesepian, orang yang lagi jauh dari keluarga. Dan aku sebagai orang yang dia percaya, semua masalah dia cerita. Terus saat dia lagi susah begini, aku sebagai orang terdekatnya gak punya hati aku untuk mengambil langkah yang menyakitkan hati dia. Ya aku coba tetap aku sih lagi berusaha untuk bisa berkomunikasi sama dia ya. Karena seperti ini aku tidak bisa komunikasi sama dia. Aku nggak tahu apa yang mau dia inginkan. Tak akan mengakhiri hubungan dan siap memberikan dukungan, muara hubungan Chris Hatta dan HH masih berselimut tanda tanya. Dan di lain sisi bagi Vanessa Angel, kehadiran Bibi saat ia tersandung kasus ini berujung bahagia hingga mereka membina rumah tangga dan dikaruniai seorang buah hati yang lahir melalui proses sesar kemarin pagi. Akankah Chris Hatta dan HH mengikuti jejak Vanessa dan Bibi? Masih butuh waktu untuk membuktikannya. Yang jelas, bayang-bayang kasus prostitusi yang menjerat nama sejumlah selebriti juga memantik kekecewaan di kalangan publik. Dan setiap perbuatan selalu ada konsekuensi yang menanti. Semoga kasus ini jadi pelajaran berharga agar tak ada lagi selebriti yang tersangkut hal serupa. Mungkin awal-awal pada saat berita itu muncul mungkin bisa jadi kan karena lagi hangat jadi pemberitaan. Tapi sekarang semakin banyaknya pemberitaan, orang easy come easy go. Kadang-kadang dengan cepat mungkin bisa melupakan gitu. Dan seiring dengan perkembangan zaman dan waktu mungkin bisa jadi kalau orang itu misalnya membuat berkembang mungkin ke arah yang lebih baik atau apa, mungkin orang akan melupakan masa lalu itu gitu. Aku sih melihatnya sayang banget ya, soalnya dua-duanya tuh mereka ya bisa dibilang perfect gitu ya, maksudnya masih muda, terus punya bakat yang luar biasa, cantik gitu kan, smart pastinya juga, tapi harus tersandung dengan kasus yang sama gitu. Aku sendiri sebagai perempuan gitu menilainya sangat sayang banget gitu untuk dua inisial itu gitu ya. Ya yang saya harapkan mungkin bisa menjadi pelajaran gitu kan untuk Hana sendiri gitu. At least nanti di kemudian hari dia bisa berubah menjadi yang lebih baik gitu kan, dan mengikuti jejak Vanessa punya kehidupan keluarga yang lebih baik gitu sih.
Ya memang bisa dikatakan narkoba dan juga prostitusi online ini adalah hal-hal yang benar-benar mencoreng dunia para artis, hiburan, public figure dan sebagainya. Dan semoga ya dengan berita seperti ini juga akan membuat mereka semua yang di luar sana yang mungkin terpikir ingin melakukan ini agar tidak melakukannya. Karena sooner or later pasti akan bisa tertangkap dan juga kalau sampai tertangkap betapa memalukan bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Benar, ya karena nama bagus-bagus jadi harus disingkat ya, seperti HH, VA. Tapi kamu dari tadi kok ketawa sih, hahaha, jangan ketawa dong, ini kan hal serius. Enggak, justru HH-nya ketawa, hahaha itu kan HH Bu ya. Gitu, tapi kali ini kita punya RDJ. Nah ini kalau misalnya di Hollywood namanya Robert Downey Jr. Itu RDJR. Main singkatan mulu udah pusing, langsung aja namanya ya. Karena kita ada insert news highlight mancanegara di mana ada juga berita dari Naya Rivera. Bagi Anda para ibu pasti mengikuti cerita ini di mana selama 5 hari dilakukan search and rescue, kemudian akhirnya jasadnya ditemukan di Lake Piru. Dan yang sangat memilukan adalah ini berarti bahwa sang anak satu-satunya itu telah kehilangan sang ibunda, dan ini bertepatan juga penemuan jasadnya dengan 7 tahun meninggalnya rekan sepermainannya di Glee yaitu Cory Monteith. Ya benar, what a coincidence ya. Tapi kemudian kita juga punya berita dari film Peninsula akhirnya tayang hari ini di Korea Selatan, dan ini adalah seperti Train to Busan 2. Jadi kalau misalnya untuk Anda yang senang dengan Train to Busan, you have to watch this movie. Oke, semua berita untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Insert.